Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid, NPM 0916. Di video ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dari soal UTS yang diberikan oleh Pak Danang. Soal pertama yakni membuat aplikasi data stream berbasis TCP, baik transmisi data video, suara, FTP maupun game. Di sini saya menggunakan transmisi FTP. Untuk fungsi dari program yang saya buat adalah melakukan FTP, yakni transfer data dari satu direktori ke direktori yang lain. Di sini transfer data tersebut dilakukan di dalam satu mesin, yakni laptop saya sendiri. Sebelum kita melakukan transmisi data, saya akan membuat data yang akan dikirim terlebih dahulu. Oke, saya akan jalankan programnya. Program untuk server pertama adalah memasukkan alamat file, di mana file yang saya buat tadi berada di localD dengan nama asd.txt. Kemudian untuk di program client kita memasukkan IP address dari server. Di sini karena koneksi jaringannya adalah di satu mesin, maka bisa langsung menggunakan localhost saja. Kemudian masukkan alamat penyimpanan. Kita mau simpan di mana? Kita tuliskan di situ. Di sini saya simpan di D aja. Saya beri nama GWI. Oke. Proses FTP sudah selesai. Di sini sudah tertulis dan sekarang kita cek di direktori. Nah, ini GWI sudah dibuat di dalam direktori D, di mana asd berisikan file nama Muhammad Hafid NPM 0916 dan GWI juga sama. Sekarang untuk penjelasan dari aplikasi. Di sini untuk transmisi data saya menggunakan metode TCP sesuai dengan soal. Yang pertama adalah membuat file input stream. Tipe data file input stream untuk memasukkan data yang akan di stream atau ditransmisikan. Kemudian convert input stream untuk membaca data inputan. Kemudian output stream dan juga server socket. Server socket di sini adalah untuk membuat soket koneksi antara server dengan klien, di mana nanti server socket membutuhkan sebuah port yang menghubungkan antara klien dan server. Oke.
Ini adalah inisialisasi dari server socket. Server socket tipe data variabel yang bertipe data server socket tadi. Kemudian di sini memasukkan IP yang akan digunakan. Nah, IP-nya adalah 4522. Untuk IP terserah. Dan server socket inisialisasi ini harus berada di dalam try catch. Kemudian untuk stabilisasi dari koneksinya menggunakan server socket.accept. Kemudian melakukan menunggu koneksi dari klien. Ketika klien sudah masuk ke port yang sama dengan server, maka secara otomatis try catch yang berada di dalam perulangan ini, jadi ketika socket port try catch yang awal itu tidak ada yang salah dalam artian benar, true, maka akan menjalankan try catch yang ada di dalamnya. Pertama adalah membuat sebuah variabel yang bertipekan file, di mana variabel ini nantinya akan digunakan untuk memasukkan file data tadi yang ada di dalam directory, di dalam program yang nantinya akan ditransmisikan ke directory yang lain. Nah, untuk file input stream, yaitu variabel tipe data untuk memasukkan sebuah file, dan buffer input stream tipe data untuk membaca file tersebut, dan juga get input stream untuk menampilkan data tersebut ke dalam directory yang dituju. Setelah tidak ada masalah dengan file, sebelumnya file tersebut saya taruh ke dalam array, di mana indeks dari array tersebut disesuaikan dengan panjangnya file. Di sini saya melakukan casting karena myFile.length tipe datanya adalah berupa long, sedangkan indeks dibutuhkan tipe data berupa integer. Oleh karena itu saya casting untuk menjadi integer. Oke, setelah semuanya selesai, maka akan dikirim ke klien. Ketika sudah selesai, di dalam try catch ini sudah tidak ada yang error di dalam try-nya, maka koneksi akan diputus. Mulai dari buffer input, terus output stream, dan juga socket akan ditutup semua. Itu penjelasan yang untuk server. Sekarang klien. Di dalam klien sama, kita bikin sebuah variabel socket, di mana variabel socket nantinya yang digunakan untuk sebagai koneksi terhadap server socket. Jadi kalau di server tadi menggunakan variabel server socket, sedangkan di klien menggunakan variabel socket dengan parameter port dari server socket yang telah diisi tadi, dan juga IP address-nya. Untuk variabel-variabel yang digunakan di sini, ini bertipe datakan file output stream sama untuk menampilkan hasil dari transmisi data yang berupa file, kemudian buffer output stream untuk membaca hasil dari transmisi data tadi, kemudian socket sebagai koneksinya. Dan untuk
melakukan inisiali soket sama seperti server soket membutuhkan blok try catch. Ini adalah inisialisasinya dengan parameter IP yang dimasukkan dan juga port yang sama dengan server soketnya. Nah, ini portnya adalah 4255, di server juga 4255. Selanjutnya ini membuat direktori baru dengan mengambil data dari yang dikirimkan oleh server dengan menggunakan get input string. Kemudian setelah diambil, get input string tersebut akan dimasukkan ke dalam file output string, kemudian dibaca dengan buffer output string, kemudian dimasukkan ke dalam direktori. Ketika semuanya sudah dilakukan, maka koneksinya akan terputus secara otomatis karena di sini try catch, ketika try sudah tidak ada error try catch-nya, maka akan diputus koneksi dari server ke klien atau klien ke server dan sebaliknya. Untuk tugas yang kedua yaitu membuat aplikasi untuk mengambil data dari domain server, koneksi pada website, dan mengambil nama domain, IP domain, dan semua alamat yang ada di dalam domain dengan menggunakan get all binding. Di aplikasinya seperti ini. Di sini aplikasinya yaitu berfungsi untuk mengambil data IP dari domain yang dimasukkan dalam program. Saya run terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah nama domainnya, kemudian IP yang terhubung dengan laptop saya terhadap website tersebut. Untuk penjelasan programnya, di sini saya menggunakan inet address untuk mengambil fungsi yang berupa get all binding, yaitu mengambil semua IP dan juga domain yang kita masukkan dalam parameter fungsi get all binding. Kemudian di looping sesuai dengan banyaknya data yang diambil dari parameter get all binding, yaitu website tersebut. Dan juga saya menambahkan get localhost untuk mengambil IP dari IP laptop saya yang diberikan oleh domain server. Misalnya yang pertama adalah saya mendapatkan IP 192.168.1.9, dan untuk IP dari domain servernya yang berupa domain Google dan IP-nya 74.125.24.1.105. Itu saja dari dua soal tersebut dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.